Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, rahayu, rahayu, rahayu. Ingkang kawula hormati para sepuh, aji sepuh ingkang rawuh wonten Paseban Purwojati, ingkang kawula hormati Pamengku Paseban Purwojati Bapak Purwati Lumakso, ingkang kawula hormati pengarah penggiat budaya Malang Raya Ki Seto, ingkang kula hormati Bapak Kidi dari Kota Malang, Bapak Suwandi, Bapak Mujisuko, Bapak Sudar, soho Bapak Ibu undangan ingkang berbahagia. Matur nuwun sanget rawuh panjenengan sami dalam rangka acara ngapura ing ngapura kupat lepet makaten tirosipun ingkang kagungan hajat Bapak Purwati ingkang sepindah monggo sareng-sareng muji syukur dhateng kasapun Gusti ingkang murbeng dumadi dene menapa kula lan panjenengan sami saged makempal wonten Paseban Purwojati ingkang kula bali malih dalam acara ngapura ing ngapura kupat lepet. Kula pribadi saderengipun nyuwun pangapunten ingkang agung bilih wonten lepat kawula mungkin selama 1 tahun ya nggak banyak kita bertemu, namun mungkin ada salah yang tidak disengaja. Saya secara pribadi nyuwun pangapunten ingkang agung. Mriki kula kapatah maosaken rerangken ingkang badhe kaaturaken dalu menika ingkang sepindah pambuka kalajengaken santi puji ingkang badhe katindakaken dening Bapak Mujisuko, ingkang angka kalih pamedhar sabda Bapak Purwati Lumakso, ingkang angka 3 padatan Paseban Purwojati mocopat ingkang badhe kapimpin Bapak Suwandi, ingkang angka 50 sambung rasa ngapura ing ngapura ingkang mangke diawali sambutan pengarah penggiat budaya Malang Raya Ki Seto kalajengaken donga ujug tumpeng kendhit ingkang mangke badhe katindakaken Bapak Urip Santoso, ingkang angka 6 penutup dilajengaken donga ingkang badhe katindakaken Bapak Sampurno, ingkang angka 7 ramah tamah. Makaten kala wau rerangken adicara ing dalu menika monggo kawiwiti ingkang angka sepindah pambuka sampun kula buka kanthi salam rahayu kalajengaken santi puji ingkang badhe katindakaken Bapak Mujisuko. Sumangga kula semangaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nyuwun sewu dumateng Bapak saha Ibu. Monggo ing dalu menika kita ngeningaken cipta, ngenepaken rasa ing pengajap. Mugi-mugi adicara ing dalu menika kita tansah pinaringan berkah saha kelancaran utawi boten wonten setunggal rubeda menapa-menapa. Mengenengaken cipta, monggo kita wiwiti. Badan yopo wujud kita iki, badan munggung jroning kaca, nanging dudu pangilane, pangilan jroning kalbu. Wujud kita iki pribadi, cumita jroning panyipta, ngremaken pandulune, luwih gedhe berkaira lamun jamu wis kambuh kelawan badan batin, sasat saliro batara. Nun rahayu. Matur nuwun Bapak Muji, kalajengaken acara ingkang nomor kalih pamedhar sabda pamengku Paseban Purwojati dumateng Bapak Purwadi Lumeksa dipun sumanggaken. Nyuwun sewu saderengipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Dumateng para sepuh, aji sepuh, nini sepuh ingkang kinurmatan, dumateng para rawuh sedaya menika para sepuh saking BPK Lawang Bapak Sudaryo, ugi para sepuh dari H3 yang mewakili dari Bapak Sampurno lan lintunipun, ugi ingkang kinurmatan Bapak Kiseto sebagai penggerak, penggiat, pengarahan budaya Malang Raya, ingkang kinurmatan Bapak Suwandi sebagai Bini Sepuh Paseban Purwojati, ingkang kinurmatan saha Bapak Ibu sedaya ingkang rawuh saking saut jajar Bapak Kidi ingkang kinurmatan. Puji syukur hadirat Gusti ingkang Maha Kuwaos, dening napa kita sami saged ngempal ing Paseban Purwojati kanthi laku slamet lan diparingi kegiatan sehat wal afiat lahir kelawan batin kita. Amin. Dumateng
para sepuh sedaya ingkang rawuh, Bapak Ibu, kula matur suwun sanget dening napa padatan ing Paseban Purwojati malam Jumat Kliwon nggih menika nomor setunggal uri-uri budaya adat lokal kersane boten terkikis kalih budaya-budaya lintu dari versi-versi negara lintu. Kula matur suwun sanget cengkuyunganipun para sepuh, ajih sepuh, para rawuh sedaya, mugi rawuhipun mbeta manfaat kangge kita sami gesang. Nomor kalipun nggih menika acaranipun padatan ing Paseban Purwojati nggih menika mocopat ingkang dileksanakaken tiap malam Jumat Kliwon ingkang dipimpin kalih Kang Mas Wandi sebagai pengarah sesepuh Paseban Purwojati. Mugi mangke padatan mangke sedaya doa mocopat beto rahmating Gusti ingkang Maha Kuwasa kita sami diparingi kegiatan lahir batin seger kewarasan tentrem ayem keluarganipun sedaya. Lan nomor 3 pun nggih menika silaturahmi nggih wontene niki sesaji kupat lepet di bulan Syawal kita nggih menika ngapura-ngapuroan soalipun wonten padatan teng negari sampun kegeser napa mangke maknane kupat lepet niki mungkin Bapak Kiseto mungkin saged medharaken soalipun kersane mboten gingsir kalih angger-angger di Jawa Dwipa utawi istilahipun adat Jawa. Kersane kita paham mangke teng mriku wonten para sepuh sedaya saged metik keilmuan saking para sepuh ing Paseban Purwojati kang rawuh sedaya teng mriki. Dumateng Bapak Ibu ingkang minulya nggih menika mugi sedaya rawuh panjenengan sedaya mulai awal akhir mangke diparingi kegiatan lahir batin sedaya niat kula panjenengan sedaya dikabulaken kali Allah Subhanahu wa taala, dicatat mangke gesang kang sae. Kula pribadi teng mriki mulai tahun awal 2024 ngantos sak menika kita kepanggih mungkin wonten salah pangucap kula kirang trepe ing manah panjenengan sedaya kang rawuh. Kula pribadi nyuwun agunge pangapunten dumateng para rawuh sedaya Bapak Ibu sedaya. Mekaten nomor gangsalipun wonten kajat nggih menika slametan kupat lepet mangke ingkang dipun sampaiaken kalih Bapak Urip Santoso ujugipun kalih tumpang kendhit mugi sedaya saged ngendhiti rejeki kang sae, ngendhiti urip kang sae, ngendhiti barokah kang sae.
mekaten ingkang saged kula atur saderengipun kula sampaiaken teng Pranatacara ingkang kinurmatan Bapak kula Bapak RW Suprayitna ngapunten sanget niku wau radi keturun niki. Ingkang kula hormati matur suwun rawuhipun mugi sedaya atas dukunganipun saking pihak umaroh utawi pemerintahan saged ngarahaken kegiatan-kegiatan kangge kemasyarakatan di Nusantara atau di warga mriki lebih sae, lebih manfaat. Mekaten ingkang kula saged kula atur. Matur suwun sanget rawuhipun. Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makaten kala wau pamedhar sabda saking Bapak Purwadi Lumeksa. Pangapunten ingkang agung sugeng dalu Pak RW. Matur nuwun rawuhipun. Pangapunten kula mboten semerap. Nggih. Pangapunten Pak RW nggih. Matur nuwun sanget sampun saged sareng-sareng kita sami kadang-kadang Paseban Purwojati kalajengaken acara ingkang angka 3 padatan Paseban Purwojati mocopat ingkang badhe kapimpin dening Bapak Suwandi. Dateng Bapak Suwandi disimanggaken. Rahayu. Oh, basukilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur datang panguwasanipun Gusti Allah wa taala. Dalu sakmenika kita sami pinuntun saged rawuh wonten palenggahan Paseban Purwojati kanthi sedaya pinaringan berkah kawilujengan ugi kesarasan. Dalu sakmenika sepindah kita ucapaken sedaya atur saged kepanggih malih kita silaturahmi. Ugi dalu sakmenika mangke wonten adicara lebur dosa lumancah pangapura. Mila saderengipun ayahi padatan kita Paseban Purwojati inggih menika tetembangan mocopat ugi mangke uloro. Sepindah mangke kang dipun tembangaken inggih menika tembang ilir. Kaping kalihipun ulo-ulo gendong menep. Kang kaping 3 inggih menika Kidung Rahayu utawi Kidung Rumaksa ing Wuni. Mugi lumantar tetembangan menika para luhur kita ingkang ngripta tetembangan paringa daya kekuatan, paringan daya katentreman dumateng sedaya para rawuh para sepuh kang sami lenggah sapunika sehingga saged handayani gesang kita sakintene sakdalune tansah pinaringan kawilujengan. Salajengipun monggo sareng-sareng kita tembangken tembang ilir-ilir. Monggo kita tembangken dumateng para luhur ingkang kita tembang ilir-ilir. Kanjeng Hyang Sinamban Jogo dalu sakmenika kawula dalu berkah saha kabeh tembang ilir-ilir dadosaken berkah sedaya para rawuh para kadang kinasih ingkang sami lenggah wonten Paseban Purwojati. Monggo kita sami-sami.
sampun kapsanan kita ya itu bang dir salajengipun monggo kita monggo gentong menep tapi 3 nggih monggo sareng-sareng gentong menep Simbadipun sampun paripurna kalaksanan kita ulo-ulo ingkang mendhet. Salajengipun monggo kita ketidungan kidung rayu tapi kidung maksa ing wengi.
Binayungan ing yang sukma
Sumsum ingsun Siti Fatimah Inuwe Siti Aminah Bayune monggo Nabi Ayub susu mangke Nabi Nuh ing jantung Nabi Yunus ing otot mami Netro Kulyo Muhammad Panduku Rasul Winayungan agama sampun lepas sadaya para nabi dadiya sabira Sebagian sampun pelaksanaan kita ulo-ulo angin kita tetembangan kita mencopat wiwitan nganti pukasan sedaya pinaringan gampang saking samu barang gawe mugi sedaya ini betul berkah kawujudan datang kita sedaya ini supaya datang keluarga ingkang wonten dalem panjenengan sedaya ini pinaringan rahayu wilujeng selamat. Jadi atur angin pun tetembangan wawonten kirang langkungipun kelaju kirang tuganipun kula nyuwun agung pangapunten sakenipun. Rahayu. Matur nuwun Bapak Suwandi kalajengaken adicara ingkang angka sekawan sambung rasa ngapura ing ngapura Kupat Lebet ingkang kaawali sambutan saking pengarah penggiat budaya Malang Raya Ki Seto dumateng panjenenganipun Ki Seto kula sumanggaaken. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung tumati Om ulun pasukinangan ingkang kula hormati para sesepuh, sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang rawuh utawi menika khususipun dhateng pemangku Padepokan Purwojati Ki Purwadi Rumekso saha Bapak Ibu sekalian ingkang kinurmatan, monggo sareng-sareng muji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Kang Arya Jagat awit dalem menika kita sami tasih dipun paringi nikmat arupi sehat berkas waras sehingga dalem menika kita saged mangpal wonten ing papan panggonan ingkang agung menika saderma sambung rasa ing wulan Syawal. Bapak Ibu sekalian, karena ada anak muda ya, saya pakai bahasa Indonesia saja biar bisa dimengerti. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa halus, sing arek cilik-cilik nom-nom ora ngerti. Nggih, nggih. Satu hal yang menjadi suatu tradisi bagi kita
khususnya yang hidup di tanah Jawa, yaitu setelah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, di bulan poso, dan bagi yang beragama Islam kita masuk pada bulan Syawal, adalah kegiatan yang sifatnya menjadi satu tradisi sebetulnya, yaitu tiang Singen menyebutnya dengan Riyaya Kupat. Riyaya Kupat dulu dilaksanakan waktu itu sepasang 5 hari atau tanggal 5 Syawal. Jadi 5 hari setelah Lebaran utawi riyayan niku wonten ingkang dipun wastani Riyaya Kupat. Tujuan utamanya Riyaya Kupat menika napa to? Terus asal usul kupat iki nopo? Apakah ini murni dari satu kegiatan yang dimunculkan ketika Islam masuk tanah Jawa? Kegiatannya iya. Ini adalah bagian dari akulturasi Islam terhadap tradisi budaya leluhur kita. Kemudian banyak makna tentang kupat. Kupat itu ngopo. Nah, akhirnya ada kiroto bosong diwanti. Otak atik gaduk, digaduk-gaduk no. Banyak yang mengatakan bahwa kupat niku saking tembung ngaku lepat. Jadi sebagai simbol, kupat itu sebagai simbol atas pengakuan atas kesalahan kita terhadap sesama. Jadi Islam itu abdul minanas, laku ngaku lepat. Nah, laku ngaku lepat itu kemudian diisi dengan laku papat. Laku papat yang dimaksud di sini yaitu yang disebut dengan lebar. Bukan nama lebaran ya. Sebenarnya lebar itu selesai. Lebar itu pun mantun selesai. Jadi menganggap semuanya sudah selesai, tidak ada masalah lagi ketika kita sudah bersalaman, saling merangkul, saling memaafkan. Wis bar ora dosa masing-masing. Kemudian luber. Nah, luber niki dibiasakan dulu adalah dengan unjung-unjung ya. Jadi kupat itu tidak dimakan sendiri, tapi dibikin kemudian dibagikan kepada tetangga kanan kiri. Sebagai apa? Sebagai bentuk permohonan maaf atas segala kesalahan, atas segala khilaf. PPI ini tahu kerasani, tahu bengkerengan. Nah, ujung-ujung inilah sebagai bentuk hadiah untuk kemudian agar kita saling memaafkan. Setelah itu ada yang disebut dengan labur. Labur itu berarti setelah saling memaafkan, maka kita labur. Labur itu memperbaiki diri agar apa yang pernah terjadi, kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan tidak terulang lagi. Yang terakhir lebur. Nah, wis lebur, wis sama-sama saling memaafkan, wis kosong-kosong ngelebur. Rasa ganti siji ngawiti barang sing anyar. Nah, ini kalau kemudian kita bicara dengan kiroto basa ilmu kotak gaduk ketika kita bicara kupat untuk saat ini. Bahkan kemudian ada yang memaknakan bahwasanya kupat itu sakjane kok bahasa Arab disebut kupat kafat, yang artinya yaitu kembali kepada kesempurnaan atau kembali suci. Apakah salah? Boten. Tidak salah. Sah-sah saja memaknai apa itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, kupat itu sudah ada menjadi satu tradisi leluhur kita. Kupat itu sudah ada menjadi bagian dari ubo rampe, sarana ritual spiritual leluhur kita. Nah, itu kita bisa melihatnya di Kakawin Ramayana.
karangan dari Mpu Yogiswara itu abad ke-7. Abad ke-7 itu era Medang, di era Medang itu ada. Kemudian ada Kakawin Subadra Wiwaha karya Mpu Krisna Dupayana itu abad ke-10, berarti eranya Kahuripan. Kemudian masih ada lagi Kakawin Krisnaya dan karangan dari Empu Wiguna itu abad ke-11 menjelang munculnya kerajaan Jumapel. Kupat itu sudah ada, sudah disebutkan di sana yang disebut dengan nama kipat. Kipat itu adalah satu bentuk barang yang dibuat dari jenar. Nah, kita menyebutnya jenar atau pelepah daun kelapa. Itu digunakan dulu sebagai satu sarana di dalam leluhur kita untuk berbuat sesuatu, dalam hal ini adalah berkaitan dengan ingkang maha suci. Jadi kupat pada awalnya itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan ritual spiritual, ritual keagamaan di era Siwa Buddha. Nah, ketika Islam berkembang masuk ke tanah Jawa, khususipun kalian Kanjeng Sunan Kalijogo, tradisinya tidak dihilangkan. Kupate mboten dihilangkan, tapi maknanya, nafasnya kemudian diberi nafas Islam. Jadi kalau ada yang mengatakan kupat itu tradisi orang Islam, boten. Itu tradisinya orang Jawa. Nah, ketika Islam berkembang, itulah kemudian tradisinya tidak dihilangkan, tapi nafasnya yang berubah. Yang awalnya bicara tentang keagamaan Siwa Buddha menjadi kegiatan orang Islam. Dan ini yang perlu diketahui. Nah, kalau ini murni kegiatan Islam, mau gurun pasar, mau janur ya. Wonten ya. Jadi ini adalah kegiatan murni bagian dari tradisi leluhur kita, tradisi dari bangsa kita, khususnya bangsa Jawa. Nah, terlepas dari semua itu, pada prinsip utamanya bahwa kupat atau kipat itu adalah satu simbol, satu benda yang dibuat dalam rangka apa? Untuk tolak bala. Esensinya kipat atau kupat itu adalah sebuah ubur rampe di dalam kegiatan leluhur kita untuk melaksanakan doa tolak bala. Makanya kalau kita masih ingat ingkang sepuh-sepuh ngapunten dalu menika kula boten ateges nguruki bebek nani, boten. Saya hanya menggugah kenangan-kenangan para bapak ibu bapak sepuh ini. Kita masih ingat dulu kalau riyo kupat ngeten iki biasanya kupat lepetnya digantung ten dhuwure sampai sekarang. Nah, sebagian bu, sekarang sudah banyak yang hilang. Kemudian, nah, gini, itu berarti masih mempertahankan tradisi. Kebune ya dikelui kupat, sapi ini dikelui kupat. Ngadek kuda-kuda bangun omah digantungi kupat. Itu tuh apa? Itu adalah simbol tolak bala. Kalau kita melihatnya, maka itu akan sama dengan simbol tapak darah yang ada di candi sebagai simbol tolak bala. Nah, kupat itu apakah yang kita kenal sekarang ini hanya itu? Tidak. Kupat itu ada 11 bentuk, ya. Jadi secara umum itu ada yang kita rasakan saat ini, yang kita lestarikan saat itu hanya satu, yaitu skul kupat. Ini dulu dipakai untuk kegiatan nyelameti bayi lahir. Ya. Kalau yang di kampung kan masih ada. Ya. Jadi kupat yang kita sekarang kenal ini itu sebelumnya dulu dipakai untuk ketika ada bayi lahir. Maka ketika Islam berkembang di tanah Jawa ini, kalau orang puasa 30 hari di bulan Ramadan itu kan selalu diibaratkan kembali lahir seperti bayi yang suci. Maka dilambangkan dengan kupat yang dipakai untuk kegiatan selamatan atau memetri ketika bayi lahir. Ada yang namanya kupat gong, kupat galung, kemudian kupat galengan,
kupat dampul, kupat tutur, hanya ada 11. Nah, itu kegunaannya beda-beda. Tapi tetap disebut kipat atau kupat. Karena apa? Dibuat dari lipatan-lipatan janur. Nah, tradisi ini kalau di Bali masih dipakai. Tapi untuk kita yang di Jawa, khususnya ingkang sampun Islam, yang lainnya tidak dipakai. Yang dipakai hanya tinggal satu, yaitu kupat yang kita kenal dengan bentuknya pojok pitu. Nah, kupat yang kita pakai sekarang kan pojok pitu ya, pojok pitu. Artinya bahwasanya itu akan menunjukkan 7 hari. Pojokan pitu itu menunjukkan sebagai 7 hari. Ada kupat yang cuman pojok 4. Nah, ini namanya kupat kiblat, menunjukkan arah mata angin. Ada kupat geleng, ini unggul, itu biasanya dipakai untuk ketika menanam padi. Kemudian kupat gong. Nah, kupat gong ini dipakai untuk orang meninggal. Gong-gongannya, lek nembang, lek pungkasan sih. Nah, itu seperti itu. Jadi semuanya penuh makna, semuanya penuh filosofi yang dititipkan oleh leluhur kita kepada anak cucu. Namun sayangnya saat ini saya yakin jangankan generasi muda, sebagian besar dari kita juga tidak paham apa itu. Karena apa? Kita hanya menjalankan tradisi leluhur tanpa menggali makna sesungguhnya. Nah, tugas-tugas penjenengan para sepuh, nah, terutama ini Ki Purwadi Lumekso ini yang selalu menggelar kegiatan semacam ini untuk apa? Memberikan edukasi terhadap anak-anak muda agar kemudian memahami tradisi adat istiadat dan budaya leluhur itu maknanya tidak bergeser. Saya orang lapangan Bapak Ibu, saya keliling dari Aceh sampai Papua. Kalau di Jawa mulai dari Banten sampai Banyuwangi, banyak sekali yang mana tradisi adat istiadat dan budaya leluhur kita yang ditinggalkan leluhur kita itu sudah bergeser mana. Jangan ditunggu ya. Nah, tugas panjenengan lah nanti yang harusnya memberikan edukasi kepada anak-anak muda, dan tentunya ini tugas berat Bapak Ibu sekalian. Karena kita bicara kupat ngate mawon lari nom-nom itu seorang doyan ya kupat. Padahal dulu kupat ini adalah makanan istimewa, digandeng lepet. Nah, lepet itu baru berkembang di abad ke-14. Kalau tidak lagi, saya itu kalau bicara tidak pernah tanpa dasar nggih. Jadi saya harus ada bukti-bukti empiris, catatan-catatan yang tertera di dalam kitab-kitab kuno leluhur kita. Kakawin Korawa Srawa Empu Panuluh itu menulis tentang lepet. Itu abad ke-14. Jadi lepet itu baru muncul di era Majapahit sebagai makanan istimewa para raja. Nah, sekarang dimanai lepet itu talinya terlalu pocong, tidak masuk itu. Kalau kamu kita bicara dengan kakawin kuno, kitab-kitab kuno, apa lepet itu? Bahwa lepet itu adalah satu kuliner yang diciptakan untuk hidangan para raja. Kenapa bisa begitu? Nggak betul. Yang namanya beras ketan ini melebu tanah Jawa tahun berapa? Nah, kita kembali ke sana. Baru di abad 14 Pak Ibu. Setelah abad 12 padi masuk tanah Jawa, abad 14 baru yang namanya beras ketan masuk ke tanah Jawa. Jadi ini adalah termasuk di dalam kakao itu kuliner yang muda. Kalau rawon ada prasastinya. Kalau yang namanya teo ungu itu makanan istimewa itu ada prasastinya. Tertera di beberapa prasasti. Rawon tertera di beberapa prasasti tentang makanan. Rawon saat ini kan sudah sangat dahar ya. Kalau dulu itu adalah makanan para pejabat. Itu adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh kalangan keraton atau kerajaan atau raja. Masyarakat umum nggak boleh makan itu. Nah, saya ini umum wis tadi
Ki apa bilang nggak usah itu orang Jawa setan aja timplok ya, rawan setan ini. Ya itulah. Jadi kita memahami bahwasanya apa yang menjadi tradisi sejak dulu ketika Islam berkembang di tanah Jawa yang dibawa oleh Wali Songo ini tidak menghilangkan tradisinya, tetapi kemudian memberikan tradisi-tradisi itu dengan nafas-nafas Islam. Satu contoh lagi selain kurban, dari dulu Bapak Ibu mbah-mbah buyut itu lek adus kali, gitu. Mandinya di sungai, lanang wedok campur, mergo utek resik ora dadi masalah. Nek tahun saiki, ngapunten. Nah, ketika Islam berkembang, apakah tradisi mandi di sungai itu dihilangkan? Tidak. Tetap mandinya di sungai, cuma ada aturannya. Sing lanang di dhuwur, babakan dhuwur, sing wedok di babakan. Karena ini bicara tentang akidah, bicara tentang syariat yang dibawa oleh Wali Songo. Nek adus ning kali ora dilangi, tapi aturannya dirubah. Lek biyen iku campur dadi siji ora masalah. Nah sekarang karena syariatnya tidak memperbolehkan, maka dipisah. Tradisinya tidak hilang. Wayang itu bukan ciptaan Kanjeng Sunan Kalijaga. Sejak dulu wayang itu ada. Makanya epiknya epik Ramayana, Bharata, Yuda. Cuman ketika Sunan Kalijaga masuk tanah Jawa, nafas Islam dimasukkan di dalam cerita-cerita wayang itu. Sama semuanya. Jadi ada pergeseran. Yang ini kemudian kita sebut dengan alkulturasi budaya. Jadi kemudian semuanya digunakan sebagai media penyebaran Islam, termasuk kupat. Nah, ketika Islam sudah mapan, sudah seperti saat ini, maka muncullah otak-atik gathuk, kiroto-kiroto boso, bahwasanya kupat itu dari tembung ngaku lepat, isinilah kupapan, lepet itu sirup lapet. Sirup lapet itu menanam dalam-dalam atau menaruh sesuatu itu paling dalam, sehingga dimaknakan kupat lepet, ayo ngaku salah, ngaku lepat, sepuro-sepuroan, sakabeh kesalahan disimpen rapet-rapet, orang diudal-udal aneh. Apakah itu salah? Tidak. Ini karena budaya itu selalu berkembang, dinamis. Nah, tapi intinya bahwasanya walaupun seperti itu, kita jangan lupa tentang asal usul sesungguhnya kupat lepet itu seperti apa. Yang jelas bahwasanya kegiatan itu adalah kegiatan yang baik, di mana kita sesama manusia pada bulan Syawal saling berrangkulan, mempet rasa untuk saling memaafkan, dan kemudian menanam dalam semua kesalahan masa lalu untuk kembali membuka lembaran baru yang diibaratkan seperti bayi yang baru. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi tidak dalam rangka menggurani para sepuh, ora pantes ya. Sebetulnya ngomongnya tadi ya aslinya ya bener pantes ya. Artinya karena kita sama-sama saya tahu bahwa Bapak Ibu adalah para pendekar budaya yang ada di Kota Malang Raya ini, saya hanya berniat untuk mengembalikan ingatan kita kepada masa lalu, bahwasanya masih banyak tradisi, adat dan budaya leluhur kita yang perlu dilestarikan. Ngapunten ingkang kathah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kong ulun pesugilan. Matur nuwun Ki Seto. Apa ya, sesuatu yang luar biasa, yang mana mungkin saya secara pribadi tahu hanya katanya orang tua, kalau nggak dilakukan nggak ilok, begitu ya. Dan sementara yang saya tahu, nek Riyoyo Kupat kita juga tradisinya orang Pakis ya. Saya sendiri Malang Selatan, jadi agak berbeda sebenarnya kalau kupatan. Tapi kalau yang di Pakis kita selalu
membuat cawisan untuk leluhur itu. Apalagi kita yang punya anak kecil yang meninggal, setidaknya untuk lauk kupatnya itu sayur dan ada dilengkapi dengan ndas ceker, suwiwi dan sebagainya, itu harus jangkep. Jadi seperti itu. Ini pengalaman pribadi saya, nun sewu agak cerita ya, tapi kan ini tradisi kita dan kita perlu untuk mempertahankan ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika suatu lebaran, hari raya tahun berapa, cucu saya yang nomor 1 itu karena saya tidak membuat cawisan kupatan, cucu saya tidak masuk rumah, tidak mau masuk rumah. Jadi habis sholat id itu dia nangis lek jari wong biyen napa niku jenenge montah, tidak mau masuk rumah. Dia ngajak pergi, kok ngajak perginya itu ke barat, lah ke kuburan leluhur saya gitu loh. Terus tak eling-eling, oh boyo kene apa cah iki. Duh Gusti, ternyata ketika sudah apa itu, saya tidak buat cawisan gitu loh. Itu saja menjadi sesuatu yang luar biasa, bahwa hubungan kita dengan para leluhur itu tetap ada. Dan mungkin yang merasakan itu adalah kita yang berada di tanah Jawa, khususnya kita yang Jawa, wis pokoknya wong Jawa gitu ya. Mungkin kalau yang lain tidak, tetapi itu menjadi sesuatu luar biasa, hubungan antara kita yang masih hidup dengan leluhur kita itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan ini terima kasih sekali Ki Seto untuk istilahnya apa ya, edukasi kepada kita semua. Terutama di sini juga saya rasa ada mbak yang cantik-cantik. Saya tidak lihat kalau tadi ada anak cantik ya, maaf tidak saya sebut. Terima kasih sekali kamu sudah mau bersama dengan para sepuh ya, mendengarkan apa mungkin yang disampaikan Ki Seto, apa itu kupat, apa itu lepet, dan apa salam rahayu. Mungkin kamu akan bertanya demikian ya. Jadi terima kasih Kak sekali atas kebersamaanmu. Saya mohon maaf kamu tidak saya sebut ya tadi, cantik ya. Dan sekali lagi terima kasih kepada Ki Seto untuk semuanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian juga baru tahu bahwa ini saya catat ya, kupat itu sudah ada sejak abad 7 ya, di tanah kita Nusantara tercinta, tentunya begitu. Berarti leluhur kita itu luar biasa sekali, yang mana yang mungkin kalau tadi kupat sudah sebenarnya tradisi dari kita, leluhur kita, namun sekarang karena ada Sunan Kalijogo masuk ke Nusantara, akhirnya kupatan ada nafas Islamnya gitu ya. Di negara asalnya pun tidak ada ya, di Arab tidak ada kupatan gitu ya, tidak ada jalur. Betul sekali. Saya juga baru memahami ini sesuatu sebenarnya yang kita punya luar biasa, tapi kita tak menyadarinya. Sing roh yo kupatan tradisi ini orang Islam gitu ya, kayak gitu. Tapi terima kasih sekali, mungkin karena di sini juga kita Bhinneka Tunggal Ika ya, mungkin ada teman-teman yang selain Islam, ada teman-teman dari penghayat seperti saya dan suami gitu ya, mungkin ada dari Mas Yosi dari Kabupaten, dan Pak Ki Purwo sendiri juga bagian dari Kabupaten. Terima kasih untuk yang lainnya. Jadi luar biasa karena ada Ki Seto. Jadi saya bertemu Ki Seto di sini 2 kali. Terima kasih atas edukasinya, menambah ilmu pengetahuan saya juga secara pribadi dan mungkin juga saudara-saudara kita.
Terima kasih Ki Seto nggih. Dilanjutkan adicara ingkang angka gangsal inggih menika doa ujug tumpeng kendir ingkang badhe katindakaken dening Bapak Urip Santoso dumateng panjenenganipun kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Bis potolakum potolikum. Roh kono roy bumi roh kani roy langit. Niat ingsun ngaturaken tumpeng kendhit ing wekdal dinten punika ingkang dados tinenger ngaturaken dumateng sedaya dadhanasir petang prakawis menika angin banyu geni lemah tinenger Bapa Ki Purwadi anyuwun kanugrahan Gusti Kang Maha Kuwasa. Niat ingsun sasmitaning gaib-gaib ingsun kalawan dulur papat limo pancer trah mupa ari mupa ingkang sami nukat gaib jisim wadak saha jisim halus ingkang ngobah mosekaken jiwa raga badan panjenengan sedaya ingkang wonten Paseban Purwojati menika nyawiji dating Gusti Hyang Maha Kuwasa. Matur nuwun. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Kalajengaken acara ingkang nomor 6 doa ingkang samangke kapimpin Bapak Sampurno dhateng Bapak Sampurno dipun sumanggahaken. Ayo. Rahayu. Duh Gusti Allah, sesembahan kaula keparenga kaula dalam sowan ing ngarsa pepodo paduka kanthi lair terus ing batos salebetine nang cipta rasa karsa budi kelawan siya jiwa raga kaula manunggal suci manunggal sejati ingsun nggih ingsun sejati Gusti Yang Maha Agung
kula nyuwun sih kungi samudra pangabsami dumateng sedaya lepat kula ingkang sampun kelampahan ugi lepat ingkang dereng kelampahan mugi Gusti tansah paring tuntunan wonten ing margi ingkang leres kalampahan tansah kaparingan seger waras selamat sak tingkah polahe sak sapa parani gampang kang sarangsalipun pados rejeki Gusti Yang Maha Agung adoh tanpa wangenan cedak tanpa sini Yang Maha Agung Yang Maha kelawan asih kula nyuwun sih gumi samudra pangaksami dumateng sedaya lepati para luhur kula para sepuh pinisepuh para sederek kula sedaya ugi para nabi para wali lan para pujangga ugi para sederek kula sedaya ingkang sampun madhal wonten ing alam kasedan jati nggih alam kamuksan mugi Gusti tansah paring papan panggenan ingkang minulya wonten ngarsa paduka hanamung kersa kuasa paduka ingkang mampah matur gunging panuwun rahayu 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 matur nuwun sanget dumateng Bapak Ibu sekalian yang sudah bersama-sama kita sampai di akhir. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan nanti akan disambung oleh Bopo Purwati apa yang akan disampaikan. Demikian tadi, dan sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata dan kata-kata saya yang tidak berkenan di panjenengan sami. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dan rahayu. Monggo dipun lajengaken di Purwati. Nyuwun sewu saderengipun ramah tamah kula badhe nyampaiaken mangke salam-salaman mungkin dimulai saking ujung timur Sini ya, berjalan dari luar apa dari sini? Oke. Dari luar masuk. Oke, berarti dari luar masuk salam-salaman untuk melebur kesalahpahaman dari kita semua dengan adanya silaturahmi bisa sambung rasa ngraketaken persaudaraan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mungkin ada dalam saya menyampaikan kegiatan menika utawi wonten kekiranganipun kula nyukani pasugatan dumateng para rawuh sedaya Bapak Ibu wonten kirang sekecanipun wonten tempatipun ingkang kirang sekeca kula nyuwun agunging pangapunten ingkang agung. Kalih malih kula matur suwun sanget kalih Pagak TV Bapak Sugiyanto ingkang kinurmatan walu dereng kesebut niki. Matur suwun kerjasamanipun saged nyengkuyung kegiatan ing Paseban Purwojati. Mugi Gusti ingkang Maha Kuwaos bales ingkang berkah dumateng Pagak TV, diberi kesehatan Bapak Sugiyanto dan Bapak Sugiyanto, diberi keberkahan hidupipun tentrem ayem.
Dan ugi sedaya kang rawuh kula ngatur matur suwun sanget rawuhipun sedayane mugi beto manfaat kangge gesang kita sami. Kula akhiri dinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Itu terus mari Mbak Cepu balik ke tempatnya ya. Lepati Mbak. Yang Desi. Enggak ya, sami-sami. Aduh adikku ini wong ayu. Ya. Ya. Sami-sami mi. Ya, sama-sama. Iya, nggak tak sanggup ya. Pak Mawan deh. Sami-sami. Maaf ya, tadi nggak oh wes, Dana Mulya Pak Kulo. Dana Mulya. Oh kita bantu. Bulan tak apa tak Pak? Pondring putih jalan Pondring punya. Pak. Oke, panjenengan. Sabar itu termasuk Malang. Rayi peta. Moga Rayi salah. Oh, dong salam. Cedake ngliyep nggih. Oh, Betul nggih. salam ben kalau ben nanti wayang anu Suroto. Oh, ngaten. Tanggal benjing to. 11. Nggih, lainnya. Nggih. Salam. Mbak. Ini Mbak. Sehat Mbak. Lagi syuting ya, action Pak ya. Action. Masa di syuting mek meneng tok kok. Pas ketepaan. Syuting pas ketepaan. Sampai sampun. Mbak Desi sampean kae. Oh, bisa ada. Mana bisanya toh?
Yo ing dalem menika dipunjumatipun tansah binani kula kandhang sedaya yo sami sehat ya. Salam rahayu wajib. Lagi burung boleh malam beradab langsung nang sikir cek kuat boleh langsung lah. Saya masuk ke sini. Siap. Kendite. Enak lontong juga. Nuwun sewu. Nggih monggo. Ya siap. Ayo. Tempatnya di dalam. Nyun